Dia kan baru melahirkan. Apa mungkin itu adalah darah nifas? Dia terlihat menggigil. Aku dan Tina benar-benar panik. Apa yang terjadi dengannya? Aku dan Tina membantu membersihkan darah yang mengalir di area sensitifnya. Setelah selesai dibersihkan dan mengganti pakaiannya, kami membopong Nyonya Yemi untuk tidur di kasurnya. "Nyonya kenapa? Apa perlu saya panggilkan dokter?" tanya Tina. Nyonya Yemi tidak menjawabnya. Dia benar-benar terlihat pucat dan menggigil. "Cepat, telepon saja dokter. Aku takut terjadi apa-apa," kataku pada Tina. Akhirnya Tina menelepon dokter. Beberapa saat kemudian, dokter datang dan memeriksa Nyonya Yemi. Kami menunggu di luar kamar. Dokter menyerahkan obat yang harus dikonsumsi Nyonya Yemi, lalu menanyakan keberadaan suaminya. Kami tidak tahu di mana Tuan Lee berada. Dokter akhirnya berpesan agar kami mengatakan kepada Tuan Lee agar Nyonya Yemi tidak boleh berhubungan intim dulu karena dia baru melahirkan. Ternyata itulah penyebabnya Nyonya Yemi mengalami pendarahan. Hari ini aku bertugas membersihkan rumah dan mengurus Nyonya Yemi yang sedang sakit. Sementara itu Tina mengurus anak-anak Nyonya Yemi, termasuk bayi yang baru dilahirkannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku menyuapi, memandikan, dan memberikan obat kepada Nyonya Yemi. Pekerjaan aku dan Tina sangat melelahkan. Semenjak Nyonya Yemi melahirkan, aku harus mengurus rumah dan Nyonya Yemi sendirian. Sementara Tina mengurus ketiga anaknya sendirian. Tuan Lee hanya sibuk bekerja. Kami tidak berani bahkan untuk sekedar menyapanya. Malam tiba, aku masuk ke dalam kamarku untuk beristirahat. Tapi ketika aku hendak membaringkan diri, aku kaget. Ternyata di dekat bantalku ada 2 gepok uang. Jumlahnya sudah dipastikan banyak. "Uang siapa ini?" tanyaku dalam hati. Aku harus menanyakan ini kepada Nyonya Yemi. Aku tidak mau dituduh mencuri lagi. Ketika aku beranjak bangun dari tempat tidur, tiba-tiba Tuan Lee masuk ke dalam kamarku dan menguncinya. Apa yang akan dia lakukan? Dia menatapku tajam lalu tersenyum menyeringai. "Maaf, ada apa Tuan kemari?" tanyaku. Dia berjalan mendekatiku. "Bagaimana dengan penawaran saya? Apa uang itu cukup untuk membuatmu menemani saya malam ini?" kata Tuan Lee yang membuatku ketakutan. "Apa maksud Tuan? Tolong jangan lakukan apa-apa. Jangan sakiti saya," kataku ketakutan. "Saya tidak akan menyakitimu. Justru saya akan membuatmu bahagia," kata Tuan Lee. Lalu dia mendekatiku dan membuatku jatuh di ranjang. Dia menindih tubuhku dan membuka bajuku dengan paksa. Bajuku sobek. Karenanya, sementara itu aku berteriak sangat kencang sekali. "Percuma kamu berteriak. Tidak akan ada orang yang mendengarkanmu," kata Tuan Lee. Dia semakin beringas, membuka paksa baju dan celanaku sampai tidak ada selai pun yang tersisa. Aku berusaha melepaskan diri. Dia menampar pipiku, membuat wajahku terasa sakit dan lemas. Akhirnya dengan leluasa, dia menggagahiku. "Ya Tuhan, takdir apakah ini? Bagaimana kalau suamiku tahu kalau aku telah dinodai oleh orang lain? Malam durjana ini telah membuatku terpuruk. Laki-laki
Yang menjadi majikanku bukan hanya sekedar menjadikanku pembantu, tapi sekaligus menjadikanku budak pelampiasan nafsu bejatnya. Dia tersenyum menyeringai setelah menuntaskan hasratnya, meninggalkanku di sudut kamar yang terasa tidak ada kehidupan lagi. Aku berteriak sekencang mungkin tapi tidak ada yang menolongku. Apa mereka tidak mendengar atau pura-pura tuli? Aku tidak keluar kamar dan hanya berdiam diri seharian. Anehnya, tidak ada satupun orang yang memanggilku. Hari sudah malam. Perutku lapar tapi aku enggan kemana-mana. Tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka. Aku kaget, takut kalau ternyata Tuan Li yang datang. Ternyata yang datang adalah Tina. Mukanya terlihat ceria. "Irma, kamu sudah makan?" tanya Tina yang datang menghampiriku. Aku hanya diam membisu, rasanya aku tidak ingin bicara apapun. "Sudahlah Irma, kamu jangan sedih gitu. Gimana semalam, kamu dapat uang banyak kan dari Tuan Li?" tanya Tina yang membuatku kaget seketika. Ternyata dia tahu apa yang terjadi semalam kepadaku. Kenapa dia tidak menolongku? Apa ini adalah bagian dari rencana dia? "Kamu tahu dari mana kalau Tuan Li memberiku uang? Jangan-jangan kamu juga tahu kalau Tuan Li telah melakukan sesuatu padaku?" tanyaku seketika naik pitam. "Sudahlah Irma, gak usah marah dan sedih gitu. Yang penting itu uang. Dengan uang kita bisa bahagia. Lagian kan kamu bukan perawan, jadi gak bakalan ada yang tahu kalau kamu melakukan hal yang tidak-tidak. Asal rahasia ini tetap terjaga," jawab Tina dengan santainya. Aku langsung menampar Tina yang berkata seakan dia bukan wanita yang mempunyai harga diri. "Jadi kamu sudah tahu semuanya. Ini semua bagian dari rencana kamu kan? Yang menjualku pada Tuan Li?" tanyaku yang tidak dapat menahan amarah ini. Sebaiknya kamu berterima kasih padaku, bukannya malah marah begini. Ingat, yang membawa kamu ke sini itu adalah aku. Kamu dapat uang banyak juga gara-gara aku, kata Tina. "Aku kesini ingin bekerja, meskipun sebagai pembantu bukan untuk menjadi pelacur," kataku semakin geram. "Alah, sudahlah, gak usah munafik jadi orang," kata Tina. Aku benar-benar menyesal telah pergi ke sini. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru petakalah yang aku dapatkan. Kalau tidak ada hukum dan ingat dosa, ingin rasanya aku membunuh Tina saat itu juga. Sambil memikirkan bagaimana caranya untuk kabur dari sini, aku menjalani pekerjaanku seperti biasanya. Di luar rumah, penjagaan sangat ketat. Tapi anehnya, pembantu hanya ada 2 orang, yaitu aku dan Tina. Semenjak kejadian itu, aku selalu menghindar dari Tuan Li dan selalu mengunci kamar tidurku ketika tidur. Nyonya Yemi keadaannya sudah mulai membaik. Dia sudah mulai mengurus dan menjaga bayinya. Anehnya, sikapnya terlihat biasa saja padaku. Apa dia mengetahui yang terjadi antara aku dan suaminya? "Nanti kamu ke kamar saya. Ada yang mau saya bicarakan," kata Nyonya Yemi kepadaku. "Baik Nyonya," jawabku. Apa yang mau Nyonya Yemi bicarakan malam begini? Aku pun memasuki kamar Nyonya Yemi. Di kamar, terlihat ada Tina dan Nyonya Yemi sedang duduk. Saat aku datang, mereka menatapku. Lalu mereka berdua menghampiriku.
Aku yang tidak curiga sedikit pun hanya diam saja. "Maaf, ada apa Nyonya memanggil saya?" tanyaku. Nyonya Yemi tidak menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba Tinah mencengkram tanganku. Begitupun Nyonya Yemi. Mereka berdua mengikat tangan dan kakiku. Apa yang sebenarnya mereka lakukan terhadapku? Lalu mereka baringkan di ranjang Nyonya Yemi. Aku yang sudah terikat tidak bisa bergerak ataupun kabur. Mereka berdua langsung pergi dari kamar dan menguncinya dari luar. Aku berusaha menggerakkan tubuhku agar talinya terlepas, tapi percuma. Talinya terikat dengan kuat. Saat aku sibuk mencoba bergerak untuk melepaskan tali, tiba-tiba Tuan Li datang dari kamar mandi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku sudah dijebak? Tuan Li melepaskan tali yang mengikatku. Setelah tali terlepas, aku berusaha lari tapi percuma. Pintunya sudah dikunci dari luar. "Saya mohon Tuan, jangan lakukan hal ini pada saya," kataku menangis dan memohon. Namun sepertinya dia tidak memperdulikan permohonanku. Tuan Li mendekatiku. Aku semakin ketakutan. Lalu dia menendang tubuhku sampai aku terjungkal jatuh ke belakang. Setelah itu, lagi-lagi dia berhasil menjamahi tubuhku. Aku merasa frustasi sekarang. Kenapa semua terjadi padaku? Kenapa ada manusia sejahat ini? Aku harus kabur dari sini bagaimanapun caranya. Sepertinya aku terjebak di sini. Tinah, Nyonya Yemi dan Tuan Li, mereka semua bersekongkol menyiksaku sekarang. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Air mata terus mengalir di pipiku. Aku teringat kedua anakku di kampung, suami serta keluargaku. Aku harus tetap bertahan. Aku tidak mau mati di tempat asing seperti ini. Setelah berhasil menggauliku lagi, Tuan Li pergi keluar kamarnya. Aku masih tergeletak lemas di ranjang milik Nyonya Yemi. Rasanya aku tidak punya tenaga dan kekuatan untuk bangun. Kenapa Nyonya Yemi tidak marah melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain? Malah dia membantu aksi bejat suaminya. Aku tidak mengerti. Tinah yang aku anggap sebagai teman pun justru tega membantu aksi kejahatan ini. Atau jangan-jangan hal ini sudah direncanakan? Betapa bodohnya aku. Harusnya aku lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain begitu saja. Aku masih berbaring di ranjang itu dengan rambut acak-acakan dan beberapa lebam di tubuhku. Terdengar suara orang berjalan kaki. Mungkin itu adalah suara langkah manusia berhati iblis itu. Benar saja, Nyonya Yemi dan Tinah yang datang. "Bantu keluarkan dia dari kamar ini dan kurung dia di kamarnya," perintah Nyonya Yemi. Tinah membantu membangunkanku dan mengambil pakaianku yang berserakan tadi. Aku hanya diam. Rasanya tenagaku habis terkuras. Belum lagi rasa sakit yang aku rasakan di sekujur tubuhku. Dia memakaikan baju di tubuhku. Dia tidak berani menatap mataku, tapi dari ekspresinya, dia seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. Sesudah baju dikenakan, Tinah membawaku keluar dari kamar Nyonya Yemi menuju kamarku. Tinah tidak berkata sedikit pun. Aku benar-benar tidak menyangka orang yang selama ini aku anggap teman bisa tega berbuat seperti ini. Sesampainya di kamarku, Tinah membantu membaringkan tubuhku, lalu dia berbalik untuk pergi, tapi aku memegang tangannya. "Tega sekali kamu, Tin, berbuat seperti ini padaku," kataku sambil menahan sesak di dada.
Tina berbalik dan berhadapan denganku. Maafkan aku, Irma. Sekarang kamu pulihkan lukamu dan beristirahatlah. Tenang saja, ini tidak akan lama. Setelah Nyonya Yemi sembuh dan bisa melayani Tuan Li dengan baik, kamu pasti akan dilepaskan, kata Tina sambil menunduk. Jadi ini semua sudah direncanakan. Aku dibawa ke sini sebenarnya hanya untuk menggantikan Nyonya Yemi dan menjadi pelampiasan nafsu bejat majikan itu, kataku dengan nada tinggi. Tina semakin menunduk. Iya, jawabnya singkat. Tenang saja, kamu pasti akan dapat bayaran yang tinggi. Ini hanya sementara. Setelah itu selesai, dengan uang bayaran yang kamu dapatkan, kamu bisa membangun rumah di kampung dan mempunyai banyak uang, kata Tina tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku benar-benar geram mendengar pernyataannya. Ini masalah jiwa dan raga orang lain. Teganya kamu berbuat seperti itu. Kalau suamiku tahu aku sudah ditiduri pria lain, pasti dia akan murka, kataku. Tenang saja, aku akan menjaga rahasia ini. Suamimu tidak akan tahu, katanya. Entah terbuat dari apa hati manusia satu ini.